warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mukhlis Rizal, NPM 25190098, kelas A2, mata kuliah keterampilan atletik, dosen pengampu Yulpa Andresta, MPD. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang materi tentang lompat jauh. Pengertian lompat jauh. Lompat jauh adalah salah satu nomor atletik yang termasuk dalam cabang lompat, di mana seorang atlet berusaha melompat sejauh-jauhnya ke depan dengan bertumpu pada satu kaki, dimulai dari awalan, tolakan, melayang di udara, dan mendarat di bak pasir. Menurut World Athlete, lompat jauh merupakan cabang atletik yang menitik beratkan pada kecepatan awalan, kekuatan tolakan, koordinasi gerak, dan teknik pendaratan untuk memperoleh jarak lompatan maksimal. Secara sederhana, lompat jauh adalah gerakan melompat ke depan dengan tujuan mencapai jarak terjauh dari papan tolakan ke titik pendaratan terdekat di bak pasir. Sejarah singkat lompat jauh. Lompat jauh telah dikenal sejak zaman Yunani kuno dan menjadi bagian dari pentathlon, 5 cabang olahraga pada Olimpiade kuno. Pada masa itu, atlet melompat sambil membawa beban di tangan yang disebut halter race untuk menambah daya dorong. Sejarah singkat lompat jauh. Lompat jauh telah dikenal sejak zaman Yunani kuno dan menjadi bagian dari pentathlon, 5 cabang olahraga pada Olimpiade kuno. Pada saat itu, atlet melompat sambil membawa beban di tangan yang disebut halter race untuk menambah daya dorong. Dalam Olimpiade modern, lompat jauh mulai dipertandingkan sejak Olimpiade Athena 1896 untuk kategori putra dan Olimpiade London 1948 untuk kategori putri. Tujuan lompat jauh. Tujuan utama lompat jauh adalah 1. Mencapai jarak lompatan sejauh mungkin. 2. Mengembangkan kekuatan otot tungkai. 3. Melatih kecepatan, keseimbangan, dan koordinasi tubuh. 4. Meningkatkan kondisi fisik dan keterampilan motorik. Saranan dan prasarana lompat jauh. 1. Lintasan awalan. Panjang lintasan 40 sampai 45 meter. Lebar lintasan 1,22 meter, 22 meter. Permukaan datar dan tidak licin. 2. Papan tolakan. Papan panjang 122 cm, lebar 20 cm, tebal 10 cm. Diletakkan rata dengan lintasan. 3. Bak pendaratan. Berisi pasir halus, panjang 9 meter, lebar 2,75 meter. Pasir harus gembur dan aman. Tahapan gerakan lompat jauh. Gerakan lompat jauh terdiri dari 4 fase utama, yaitu 1. Awalan. Awalan adalah gerakan berlari menuju papan tolakan dengan kecepatan maksimal, namun tetap terkontrol. Tujuan awalan: menghasilkan kecepatan horizontal maksimal, menyiapkan posisi tubuh untuk tolakan. Hal yang perlu diperhatikan: panjang awalan disesuaikan kemampuan atlet. Langkah harus stabil dan konsisten. Kecepatan meningkatkan secara bertahap. 2. Tolakan. Tolakan dilakukan dengan satu kaki terkuat tepat di atas papan tolakan. Tujuan tolakan: mengubah kecepatan horizontal menjadi kecepatan vertikal. Mengangkat tubuh ke udara. Teknik tolakan yang benar: kaki menolak lurus dan kuat. Tumit menyentuh papan terlebih dahulu. Badan sedikit condong ke depan. Ayunan lengan aktif ke depan atas. Nah, itulah.
3. Sikap melayang di udara. Fase ini bertujuan menjaga keseimbangan dan posisi tubuh agar lompatan optimal. Fungsi sikap melayang: menjaga stabilitas tubuh, mempersiapkan pendaratan yang baik. 4. Pendaratan dilakukan di bak pasir dengan kedua kaki secara bersamaan. Teknik pendaratan yang benar: dua kaki diluruskan ke depan, tumit menyentuh pasir terlebih dahulu, lutut ditekuk untuk merendam benturan, badan condong ke depan. Macam-macam gaya lompat jauh. 1. Gaya jongkok. Gaya paling sederhana. Saat melayang, lutut ditekuk seperti jongkok. Cocok untuk pemula dan siswa sekolah. 2. Gaya menggantung. Badan tampak menggantung di udara, lengan diayun ke atas, membutuhkan kekuatan dan koordinasi yang baik. 3. Gaya berjalan di udara. Kaki seperti melangkah di udara, digunakan oleh atlet profesional, membantu menjaga keseimbangan lebih lama. Peraturan lompat jauh. 1. Tolakan harus menggunakan satu kaki. Tolakan harus tepat di papan tolakan. Lompatan dianggap gagal jika kaki melewati papan tolakan. Jarak diukur dari papan tolakan ke bekas pendaratan terdekat. Setiap atlet biasanya diberi 3-6 kali kesempatan lompatan. Kesalahan yang sering terjadi: awalan tidak stabil, tolakan terlalu jauh dari papan, badan terlalu condong ke belakang, pendaratan tidak seimbang, kurang koordinasi lengan dan kaki. Manfaat lompat jauh: meningkatkan kekuatan otot kaki, melatih daya ledak power, meningkatkan kecepatan dan kelincahan, mengembangkan koordinasi gerak, menambahkan nilai sportivitas dan disiplin. Baiklah, di sini saya akan menunjukkan cara bermainnya. Oke. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arigatou gozaimasu.